Saat ini banyak penggilingan padi disebut berhenti beroperasi pasca penindakan kasus beras oplosan. Perpadi juga menyebut sekitar 40% terdampak, terutama di Karawang, Yogyakarta hingga Jawa Timur. Namun, Menteri Pertanian menyebut kasus beras oplosan justru membawa dampak positif bagi pelaku usaha penggilingan kecil. Dan untuk menggali lebih dalam bagaimana situasi ini memengaruhi rantai pasok dan masa depan pengusaha penggilingan padi di Indonesia sudah bergabung melalui sambungan virtual, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, Bapak Sutarto Alimuso. Selamat pagi Pak Sutarto, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Maggie, Alhamdulillah Baik, sehat. baik Pak, salam sehat. Pak Sutarto, Anda menyebut sekitar 40% penggilingan padi tutup sementara. Namun kami juga mendapatkan informasi bahwa kasus beras oplosan premium di sejumlah daerah ternyata tidak mempengaruhi aktivitas produksi penggilingan padi seperti di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Apakah Anda bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya kondisi pengusaha penggilingan padi saat ini? Ya, kita tahu bahwa angka 40% itu kan yang disampaikan oleh Ombudsman. Kemudian kami ditanya apakah memang di daerah lain seperti itu. Tentunya kalau berdasarkan laporan menunjukkan gambarannya itu mirip seperti yang terjadi di kalau nggak salah di daerah Kerawang juga itu yang disampaikan oleh Ombudsman. Nah, tapi sebenarnya begini, persoalan kaitannya dengan penggilingan padi, menggiling atau tidak menggiling, ini sebenarnya sudah lama dan kita sudah sampaikan, kita itu memang tidak sekarang ini kan sebenarnya sudah lama tidak terjadi keseimbangan antara potensi kapasitas dari penggilingan padi yang jumlahnya 169.000 lebih itu dibandingkan dengan kapasitas produksi gabah. Sehingga kenyataan di lapangan itu memang teman-teman penggilingan padi ini sangat bervariasi. Secara umum kalau yang menengah besar itu rata-rata mereka hanya bekerja sekitar 80% dari kapasitasnya. Jadi belum bisa memenuhi karena memang bahan bakunya yang kurang. Nah, kemudian kalau yang kecil-kecil ini juga menarik. Survei kami itu juga ada yang mereka hanya bekerja 3 sampai 6 bulan, ada yang bekerja eh, kurang dari bahkan ada yang kurang dari 3 bulan, kemudian ada juga yang bekerja lebih dari eh, 6 bulan. Ini terjadi di lapangan. Nah, kemudian pada saat-saat tertentu memang terjadi lebih banyak yang sementara, berhenti sementara. Misalnya pada saat produksi gabah itu ada di bawah kebutuhan. Nah, biasanya terjadi pada bulan Juni, Juli, awal Agustus itu biasanya memang menurun yang bisa berproduksi karena apa? Karena memang kita tahu eh, akan tergantung kepada suplai gabah, kemudian harga gabah naik. Begitu harga gabah naik, ini kemudian dia akan kesulitan untuk menjual. Karena kalau menjual di atas HET pasti mereka apa ya gamang untuk menjual, takut nanti ada pemeriksaan dan sebagainya. Jadi ini yang terjadi dan kalau sekarang beberapa sebenarnya sudah mulai bulan Juni yang lalu itu terjadi pengurangan yang berproduksi, ini sebenarnya karena faktor suplai gabahnya yang kurang. Yang kedua juga karena tadi itu dia tidak bisa mengejar harga HET tadi. Nah, ditambah lagi kalau misalnya pemeriksaan dengan adanya kasus-kasus itu sampai ke lapangan gitu ya pasti teman-teman tidak mau beresiko gitu ya. Jadi eh, alasan-alasan itulah yang terjadi kenapa ya kalau saya melihat misalnya seperti di beberapa kabupaten hasil survei kami di Kabupaten
Boyolali, Klaten, Sragen, Ngawi, Madiun tahun 2000 berapa 2022 itu menunjukkan data bahwa memang ada sebagian besar itu bekerjanya eh, kurang dari 6 bulan, bahkan sekitar 3 sampai 6 bulan dan mungkin ada yang kurang dari 3 bulan, kira-kira 54%. Kemudian yang 46%-nya itu kira-kira itu bekerjanya 6 sampai 12%. Jadi ini memang sudah terjadi karena tadi itu over capacity dari penggilingan padi. Nah, kemudian ditambah lagi pada saat kemarin memang pemerintah juga intens sekali pengadaannya, kemudian gabahnya banyak yang dibeli oleh pemerintah, tentunya bagian dari penggilingan padi pasti berkurang, kira-kira begitu. Jadi Baik. eh, ditambah lagi yang harga tidak masuk tadi. Baik, Pak Sutarto. Sebelum kita melihat apa sebenarnya alasan utama pengusaha takut ataupun dampak dari kasus beras oplosan ini, kita juga ingin mengetahui terkait dengan pernyataan dari Menteri Pertanian yang menyebut kasus beras oplosan jadi berkah bagi penggilingan kecil karena pasokan gabah sedang melimpah, dan menyebut penggilingan kecil sebelumnya kalah saing karena tidak mampu membeli gabah di atas Rp6.500 per kilogram. Sementara itu penggilingan besar bisa beli hingga Rp7.000 per kilogram. Apakah pengusaha kecil ini benar-benar diuntungkan? Jadi begini ya, ini kan memang yang juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Penggilingan padi kecil itu hanya mampu memproduksi beras sampai dengan medium. Nah, kemudian kalau penggilingan padi menengah dan besar bisa memproduksi beras baik itu premium maupun medium. Nah, pada saat-saat terjadi pengurangan produksi atau penyediaan gabah itu pasti terjadi persaingan. Nah, persaingan itu akan pasti siapa yang bisa menguasai barang, tentunya dia yang akan menang di dalam persaingan itu. Nah, kemudian faktor kedua yang ini selalu kami usulkan kepada pemerintah, antara premium dengan medium itu kan speknya itu kan tidak berbeda jauh. Misalnya brokennya berbedanya hanya 10%, kemudian ada menir dan sebagainya. Nah, tapi harganya itu relatif terlalu jauh gitu ya antara premium dan medium. Nah, ini terjadi karena memang sejak awal itu sudah salah. Sejak tahun 2017 itu bahkan jaraknya jauh itu sampai Rp3.500. Nah, kemudian secara bertahap itu oleh Badan Pangan Nasional itu didekatkan dari medium dengan premium. Ternyata ini pun nampaknya di lapangan masih menjadi faktor yang menambah persoalan tadi itu. Kalau diproduksi menjadi premium itu harga 7.000 itu masih memungkinkan. Tetapi begitu diproduksi menjadi medium itu 7.000 itu tidak bisa dilakukan. Padahal yang bisa melakukan tadi antara kecil dan besar. Maka dari itu konsep kami sebenarnya mengharapkan antara besar dan kecil ini harus menyatu, harus saling melakukan kerjasama secara positif. Misalnya penggilingan padi kecil mulai mengerjakan pengeringan, kemudian beras pecah kulit, kemudian setelah itu bisa distorkan kepada yang menengah dan besar, atau juga sampai dia memproduksi beras biasa, kemudian nanti akan diproses oleh yang menengah dan besar. Ini kerjasama ke depan ini memang harus kita lakukan supaya jangan sampai terjadi tadi itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana kita bersaing di dalam pengadaan bahan baku. Jadi persaingan bahan baku ini kan harus diselesaikan.
Jadi kalau tidak diselesaikan ya akan terulang pada saat, terutama pada saat-saat seperti kan kita tahu kan bulan Januari Februari produksi di bawah kebutuhan, kemudian nanti Maret April Mei itu di bawah kebutuhan, artinya ada surplus, kemudian Juni mulai di bawah lagi, Juli biasanya masih di bawah atau di atas sedikit, kemudian baru masuk akhir Agustus nanti kita sudah surplus lagi. Nah, pada saat eh, produksi gabah turun, kemudian kebutuhan pasar tinggi, pasti terjadi persaingan-persaingan seperti itu, dan harapan kita ya jangan sampai terjadi persaingan yang tidak sehat. Makanya harus kita bangun jaringan besar, menengah dengan yang kecil. Ini harus menjadi satu kesatuan. Kemudian setelah itu juga harus bekerja sama dengan petani supaya jangan sampai terjadi inefisiensi. Gabah dari satu tempat harus dibawa ke tempat lain yang jauh sehingga menambah ongkos dan sebagainya. Ini semua harusnya kita lakukan, yang pemerintah selalu mengatakan mari kita memperbaiki rantai pasok pangan kita, khususnya gabah dan beras ini. Karena gabah diproduksi oleh petani, kemudian beras diproduksi oleh penggilingan padi. Dan supaya tahu bahwa lebih dari 85% itu beras itu yang memproduksi ya penggilingan padi, baik besar, menengah maupun yang kecil. Nah, Baik. kemudian tentunya bagaimana kita bisa mendorong ini Baik. bisa melakukan dengan aman, dengan tenang dan sebagainya. Baik Pak Ya. Sutarto, kita kembali lagi ke kasus beras oplosan Pak. Apa sebenarnya yang paling dikhawatirkan pengusaha? Apakah resiko hukum, tekanan pasar, atau ketidakjelasan regulasi? Apakah ada penggilingan padi yang terpaksa berhenti meskipun sebenarnya tidak melakukan pengoplosan hanya karena ketakutan? Iya, kalau yang betul-betul situasi sekarang itu kan begini, dan ini yang sudah kita usulkan cukup begitu ada selama ini ya, setiap ada perubahan HPP selalu diikuti oleh perubahan HET kan. Nah, jadi ternyata dari waktu berubah dari 6.000 HPP GKP itu Rp6.000 menjadi Rp6.500 GKP tanpa persyaratan kualitas, itu kan tidak diikuti oleh perubahan HET. Sehingga otomatis teman-teman terutama yang hanya bisa memproduksi beras medium ini sangat kesulitan untuk menyesuaikan dengan harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga mereka pasti pertimbangannya apakah dia tetap melakukan penggilingan, kemudian risikonya nanti karena selama ini pemerintah mengatakan tidak boleh melanggar HET, tidak boleh melanggar yang lain-lain dan sebagainya. Ini pasti akan berpengaruh terhadap penggilingan padi itu sendiri. Maka dari itu kami ini sebenarnya menunggu kapan ditetapkan HET baru yang akan dikeluarkan. Kalau informasinya kan dalam waktu dekat, tapi kan dalam waktu dekat ini kan kalau kita hitung dari beberapa waktu yang lalu ini nampaknya sudah ada jeda waktu, padahal di lain hal itu ada tekanan karena produksinya masih di bawah kebutuhan, kemudian terjadi tekanan suplai bahan baku, akhirnya menjadi persaingan, Baik Pak, kemudian HET-nya harga ini seharusnya gabah di menjadi. kisaran berapa Pak Sutarto? HET-nya harusnya di-adjust di Ya, kisaran berapa? ya sebenarnya sederhananya kalau 6.000 itu 12.500, tentunya kalau 6.500 itu ya eh, ya kisaran sekitar 14.000 plus minusnya kan kira-kira begitu. Ini sangat mudah untuk kita hitung karena di situ ada faktor-faktor misalnya ongkos angkut, ongkos pengeringan, ongkos naik turunnya truk, kemudian ongkos penggilingan padinya sendiri, ongkos packaging.
Jadi ya kisaran 14.000 itu untuk medium saya kira kalau berdasar hitung-hitungan kita cukup memadai dengan beras medium yang tentunya plus minus ini kan bisa kurang bisa lebih ya. Nanti mungkin pemerintah akan menilai dan akan mendengarkan dari usulan dari berbagai pihak. Baik, kami Saya kira akan begitu. terus memantau perkembangan dampak dari kasus beras oplosan dan tentunya juga harga HET apakah akan dinaikkan atau tidak. Terima kasih Pak Sutarto sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih.